Hai, selamat pagi. Kembali lagi di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8, yaitu tentang teks eksposisi. Dengan tujuan pembelajaran, siswa mampu mengenali unsur-unsur teks eksposisi. Kamu tentu senang membaca surat kabar atau majalah. Di media massa, kamu mudah mendapatkan teks eksposisi, baik berupa esai, tajuk rencana, ataupun tanggapan kritis. Ketika menyampaikan uraian dan di dalamnya terdapat banyak pendapat pribadi dengan tujuan untuk meyakinkan orang, berarti kamu sedang menyampaikan teks eksposisi. Nah, dengan demikian, apa yang dimaksud dengan teks eksposisi? Teks eksposisi adalah teks yang mengemukakan sejumlah pendapat disertai fakta yang memuat dorongan, penilaian, atau ajakan-ajakan tertentu kepada khalayak. Selanjutnya, unsur-unsur yang terdapat dalam teks eksposisi ada dua, yaitu gagasan dan fakta. Gagasan, ide atau pendapat adalah pernyataan yang mungkin berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, dan bujukan. Contohnya, orang yang sudah tua sangat rentan terpapar virus corona. Nah, ini merupakan gagasan atau pendapat karena kebenarannya masih bisa dipertanyakan. Yang kedua, fakta. Fakta adalah keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Dalam teks eksposisi, fakta berfungsi untuk memperkuat gagasan sehingga diharapkan lebih meyakinkan khalayak. Contoh, virus corona tersebar di Indonesia tahun 2020. Nah, itu merupakan fakta karena merupakan kenyataan yang benar-benar terjadi. Pola-pola pengembangan teks eksposisi. Yang pertama, pola umum khusus, yaitu ide pokok bagian teksnya ditempatkan pada awal paragraf yang kemudian diikuti oleh ide-ide penjelas. Nah, biasanya paragraf ini disebut dengan paragraf deduktif. Contohnya, wabah virus corona telah mendunia. Hampir semua negara di dunia terpapar virus corona. Setiap hari penderita corona bertambah di berbagai negara dan bahkan telah banyak memakan korban jiwa. Nah, ini merupakan contoh paragraf dengan pola umum khusus karena ide pokoknya berada di awal paragraf, yaitu wabah virus corona telah mendunia. Kemudian diikuti oleh ide-ide penjelas. Pola yang kedua adalah pola khusus umum, yaitu hal-hal yang bersifat khusus diikuti oleh uraian yang bersifat umum. Bagian terakhir dalam bagian teks ini berfungsi sebagai simpulan atau rangkuman dari pendapat-pendapat yang dikemukakan sebelumnya. Nah, paragraf ini sering disebut dengan paragraf induktif. Contohnya, menggunakan masker ketika bepergian adalah suatu keharusan saat ini. Menjaga jarak dengan orang-orang di sekitar kita minimal 2 meter. Serta rajin mencuci tangan. Dan jangan lupa menghindari kerumunan. Hal tersebut merupakan anjuran pemerintah yang harus kita patuhi untuk mengurangi penyebaran virus corona. Nah, ini merupakan paragraf dengan pola khusus umum, karena diawali dengan uraian-uraian khusus, kemudian diikuti dengan uraian yang bersifat umum, atau simpulan dari pendapat-pendapat sebelumnya. Selanjutnya, menyimpulkan isi teks eksposisi. Rangkaian gagasan dalam teks eksposisi ada yang berupa gagasan umum dan gagasan khusus. Gagasan umum adalah sebagai dasar dalam penyimpulan isi teks. Gagasan umum sama dengan gagasan utama, sama dengan ide pokok, yaitu gagasan atau pernyataan yang menjadi inti dari sebuah pembahasan. Sedangkan gagasan khusus sama dengan gagasan pendukung, sama dengan gagasan penjelas, yaitu gagasan yang menjelaskan gagasan umum.
Perhatikan contoh paragraf berikut. Kondisi hutan Indonesia benar-benar sudah memprihatinkan. Dalam kurun waktu 50 tahun, hutan Indonesia mengalami penurunan luas sebesar 64 juta hektar. Pembukaan hutan alam di dataran rendah di Sulawesi telah memusnahkan. Kondisi hutan Indonesia benar-benar sudah memprihatinkan. Nah, ini merupakan gagasan umum paragraf tersebut. Sementara itu, kalimat-kalimat lain berfungsi sebagai pendukung atau penjelas. Nah, biasanya gagasan umum kita temukan dalam kalimat utama. Jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utamanya ada 3. Yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak di awal paragraf. Contohnya, virus corona merupakan virus yang sangat berbahaya. Virus ini begitu cepat menyebar dan menular. Jumlah korban yang meninggal akibat virus ini semakin banyak. Sampai saat ini, negara-negara di dunia belum ada yang bisa menemukan vaksin untuk virus ini. Nah, ini merupakan paragraf deduktif karena gagasan utamanya itu berada di awal paragraf, yaitu virus corona merupakan virus yang sangat berbahaya. Kemudian, yang kedua adalah paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak di akhir paragraf. Contohnya, sekarang kita sudah memasuki musim penghujan. Terdapat banyak sampah yang menumpuk karena kita sering membuang sampah sembarangan. Apabila dangkalnya permukaan sungai saat ini bertambah, sehingga tidak mengherankan apabila banjir datang setiap hari. Nah, ini merupakan paragraf induktif karena gagasan utamanya berada di akhir paragraf, yaitu sehingga tidak mengherankan apabila banjir datang setiap hari. Yang ketiga, paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang gagasan umumnya atau gagasan utamanya terletak pada kalimat pertama dan kalimat terakhir. Contohnya, manfaat jeruk nipis ternyata sangat banyak. Jeruk nipis bisa digunakan untuk obat batuk alami. Selain itu, juga bisa menjadi minuman yang menyegarkan. Jeruk nipis dimanfaatkan juga sebagai bumbu dapur. Jadi, ternyata banyak sekali manfaat jeruk nipis untuk manusia. Nah, paragraf ini adalah paragraf campuran karena gagasan utamanya berada di awal dan di akhir, yaitu manfaat jeruk nipis ternyata sangat banyak. Kemudian diperjelas lagi di akhir, jadi ternyata banyak sekali manfaat jeruk nipis untuk manusia. Demikianlah penjelasan Ibu tentang unsur-unsur teks eksposisi. Semoga Ananda semua dapat memahaminya dengan baik dan terima kasih.